Hai Nakama Squad, kembali ke bersama Nakama Aquatics. Di bumi ini ada jutaan spesies makhluk hidup yang beraktivitas, mencari makan dan menggantungkan hidupnya di planet yang dijuluki sebagai planet biru ini. Sementara itu, di perairan air tawar ada lebih dari 30.000 spesies ikan yang hidup saat ini. Mereka tersebar di seluruh dunia, di berbagai macam tipe perairan tawar dan bentuknya juga macam-macam. Tapi dari semua ikan yang hidup di air tawar, mungkin inilah yang menjadi salah satu keluarga dengan anggota yang paling banyak. Sampai detik ini, ada sekitar 1.650 spesies dari keluarga ikan ini yang teridentifikasi dan penyebarannya juga sangat luas. Mulai dari benua Afrika, Amerika, dan Asia. Tiga benua ini tadi adalah tempat asal dari ikan ini. Soalnya sekarang mereka udah tersebar di hampir seluruh dunia. Mulai dari dibuat konsumsi, dipancing, dipelihara, diternak, semua anggota keluarga ikan ini punya fungsinya sendiri untuk manusia dan alam habitatnya. Ikan apa sih mereka? Mereka adalah ikan cichlid. Kira-kira kenapa ya jenis ikan ini bisa jadi banyak banget? Apakah ada hal yang menarik yang bisa kamu temuin dari pembahasan ini? Jelas banyak, makanya yuk dengerin ceritaku sampai habis ya. Apa saja jenis cichlid yang tersebar di berbagai benua? Pada tahun 1998, seorang biologis asal Swedia bernama Sven O. Kullander mengenali kalau ada 8 subfamili dari cichlid, yaitu Astronothinae, Cicelasomatae, Cicilinae, Etroplinae, Geovaginae, Heterochromidinae, Pseudocrenibilinae, dan Retrucolinae. Selang beberapa tahun kemudian ditemukan lagi subfamili yang ke-9 bernama Pithecochrominae oleh John S. Park dan Leo Smith. Cichlid adalah salah satu spesies vertebrata yang punya anggota keluarga yang paling banyak di bumi ini. Mereka paling banyak tersebar di Afrika dan Amerika Selatan. Di sana, keberagaman spesies cichlid emang tersebar di mana-mana. Khusus di Afrika, ada sekitar 1.600 spesies cichlid yang hidup di sana. Sisanya terbagi di benua Amerika dengan 120 spesies. Terus di Asia juga ada, tepatnya di daerah Israel, Lebanon, dan Syria, di mana di sana hidup sekitar 9 jenis cichlid. Iran juga punya 2 koleksi cichlid di negaranya, serta India dan Sri Lanka yang juga punya 3 jenis cichlid yang hidup di perairan sana. Asia Tenggara nggak punya koleksi ikan cichlid endemik ya. Kalau ada jenis cichlid yang ditemuin, jelas itu bukan spesies endemik. Kiprah cichlid sebagai ikan dengan jenis yang banyak praktis membuat mereka punya daya tahan tubuh yang kuat dan tingkat reproduksi yang sangat baik. Makanya banyak manusia yang memanfaatkan itu untuk membudidayakan mereka. Kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, warga Mesir udah aktif membudidayakan Nile tilapia yang sekarang dikenal luas dengan sebutan ikan nila. Jadi riwayat pembudidayaan ikan cichlid emang udah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Selain dibudidayakan, Nile tilapia juga sering dijadikan lukisan di dinding piramid. Wah, keren banget ya. Gambar berupa orang yang menernak ikan di dalam kolam sudah dipajang sejak ribuan tahun lalu di Mesir. Gambar ini juga menunjukkan salah satu bentuk visual dari sistem aquaculture yang pada tahun tersebut baru banyak dilakukan oleh manusia. Sejak tahun 1945, cichlid mulai dilirik sebagai ikan hias karena warnanya yang aduhai, serta jenis mereka yang banyak. Beberapa spesies yang mulai digemari adalah manfish, discus, oscar, dan convict cichlid. Saking besarnya keluarga cichlid, aku sampai nggak nyangka ternyata manfish, discus, dan oscar masih saudaraan. Soalnya semua ikan itu punya bentuk yang sangat berbeda dan di dalam akuarium juga kadang bisa konflik. Manfish dan discus dikenal bisa dipelihara secara bersamaan tanpa banyak gesekan karena kedua ikan ini emang cinta damai. Cuma Oscar kan beda kasus. Mereka adalah ikan predator yang walaupun jinak, namun tetap bisa juga mengancam keberadaan manfish dan discus dalam tank yang sama. Karena makin besarnya industri ikan hias, upaya untuk terus berinovasi juga harus dilakukan oleh banyak pedagang dan pastinya para breeder. Salah satunya adalah dengan upaya hybrid atau kawin silang. Perkawinan silang dalam dunia cichlid ini menghasilkan beberapa jenis ikan yang ngetop banget di dunia ikan hias. Namun nggak punya habitat asli, soalnya awalnya mereka ini sama sekali nggak ditemuin di alam liar. Di tahun 1986, breeder asal Taiwan membuat kreasi di mana dia mengkawin silangkan Midas cichlid dan Redhead cichlid untuk mendapatkan jenis cichlid yang baru dengan warna dan bentuk yang menarik. Dari proses kawin silang ini, lahirnya jenis cichlid bernama blood parrot yang kamu kenal dengan sebutan ikan parrot.
Ikan berwarna mentereng ini menjadi langkah awal buat para breeder di Taiwan dan Malaysia untuk menghasilkan spesies lain yang bisa dijual berdasarkan kepercayaan masyarakat yang sana itu suka banget sama ikan yang jidatnya jenong. Nah, orang sana percaya ikan jenong bisa mendatangkan keberuntungan. Tadinya, orang di sana suka pelihara gurame yang punya jidat jenong. Pokoknya kalau ada siklit yang punya ekor bagus dan jidat jenong, warga Taiwan dan Malaysia berani bayar mahal buat pelihara ikan tersebut. Karena melihat peluang yang besar, maka breeder mencoba peruntungannya. Pada tahun 1993, upaya breeder untuk menghasilkan ikan siklit jenis baru ini dimulai. Beberapa siklit, termasuk redhead siklit, emang punya jidat yang jenong, namun bentuk badan dan ekornya nggak terlalu bagus dan stoknya sulit didapat. Tapi di Taiwan, breeder sana udah berhasil menghasilkan satu ikan berwarna bagus, yaitu ikan parrot. Pada 1994, banyak ikan red devil yang didatangkan ke Malaysia dan langsung dikawinin sama ikan parrot yang diimpor langsung dari Taiwan. Pada tahun yang sama, ikan parrot dan red devil dikawinkan untuk mendapatkan siklit jenis baru tersebut. Mereka berhasil mendapatkannya karena perkawinan dua jenis siklit tersebut terbilang berhasil. Saat itulah dinyatakan sebagai hari lahir ikan yang kamu kenal dengan sebutan ikan lohan atau flower horn. Kreasi untuk menghasilkan lohan yang mutakhir dari segi bentuk, warna, dan juga mental selalu dilakukan di beberapa tahun setelahnya. Semua ikan dihasilkan dengan cara kawin silang. Ikan lohan adalah ikan yang nggak punya kampung halaman karena mereka nggak dilahirkan di alam, melainkan di akuarium para pembudidaya. Jadi kamu dulu nggak akan nemuin ikan di alam liar, tapi semua berubah ketika ikan ini udah mulai ngetop dan banyak yang pelihara. Namanya tren pasti bakalan booming banget dan menarik banyak orang untuk terlibat di dalamnya. Tapi pas trennya hilang, orang udah mulai lupa dan nggak tertarik lagi. Karena itulah banyak orang di Malaysia dan Singapura yang membuang lohannya ke sungai sana. Alhasil beberapa tahun kemudian, ikan ini beneran jadi punya kampung halaman. Praktek kawin silang dalam dunia siklit bukanlah hal yang asing. Karena selain lohan, masih banyak lagi jenis siklit lainnya yang lahir dari proses kawin silang atau selective breeding. Manfish menjadi salah satu siklit yang terus kawin silang sampai sekarang. Akibatnya genetik asli dari ikan ini makin sulit buat ditemuin. Namun hal positifnya adalah banyak penghobi yang bisa punya banyak pilihan dalam mencari manfish idamannya. Soalnya sampai sekarang diperkirakan manfish yang ori secara genetik cuma ada 3 jenis, yaitu Pterophyllum altum, Pterophyllum leopoldi, dan Pterophyllum scalare. Sedangkan varian hasil budidaya ada sekitar 19 jenis dengan warna yang bermacam-macam. Kawin silang nggak selamanya membuahkan hal yang baik, karena ada juga akibat buruk yang terjadi akibat metode ini. Salah satunya adalah masalah kesehatan yang sering terjadi di ikan ram siklit, atau dengan nama latin Microgeophagus ramirezi, hasil kawin silang. Jadi selain banyak jenisnya di alam liar, siklit juga punya jenis-jenis lainnya yang bahkan nggak lahir di alam, melainkan di akuarium para breeder. Jenis-jenis ikan ini nggak pernah merasakan hidup di alam, tapi karena insiden dan upaya introduksi dengan sengaja, akhirnya ada yang bisa hidup di alam. Kenapa jenis siklit ada banyak? Meledaknya populasi ikan siklit di Afrika menarik perhatian banyak ilmuwan untuk menyelidiki fenomena ini. Bayangin aja, di Sungai Malawi ada 1.000 jenis ikan yang berhubungan, namun berbeda spesies hidup bersama dalam satu habitat. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan siklit di Sungai Malawi menjadi yang terbanyak di dunia. Nggak ada sungai lain yang punya ribuan jenis ikan dalam keluarga yang sama dan hidup di habitat yang sama pula. Menurut jurnal yang ditulis oleh Fridson Gallis dan Johan A.J. Metz pada tahun 1996, ada sebuah data geologi yang menyatakan kalau sungai termuda di Afrika, Sungai Victoria, menjadi kering di masa mayoritas dari permukaan bumi tertutup salju, yaitu zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, diperkirakan ada sekitar 500 spesies Haplochromine siklit yang terus berevolusi pada masa yang bisa dibilang singkat tersebut. Haplochromine siklit menjadi spesies yang menunjukkan unsur keberagaman yang sangat tinggi di kalangan vertebrata yang hidup saat ini di muka bumi. Bahkan sampai sekarang masih banyak jenis baru ikan ini yang ditemukan. Sama seperti di kalangan breeder, selective breeding bisa menjadi faktor utama mengapa spesies siklit bisa jadi ada banyak banget di muka bumi ini, khususnya di Afrika. Banyak siklit betina yang buta warna dan nggak bisa bedain warna jantannya. Makanya hal ini memicu isolasi seksual yang membuat hal itu terjadi.
Isolasi reproduksi memungkinkan organisme untuk berevolusi menjadi cukup berbeda, sehingga mereka menjadi spesies berbeda yang tidak dapat lagi kawin silang jika populasinya menjadi berdekatan lagi. Jadi kebanyakan spesies siklit yang mendiami Danau Victoria terjadi karena kasus yang sama apa yang dilakukan oleh breeder, yaitu hibridasi yang terjadi di alam secara alami. Oh gitu ya ceritanya. Seorang ilmuwan bernama Christopher Scholes dari University of Syracuse in New York membuat sebuah penelitian di mana mereka memeriksa catatan sedimen di danau yang berumuran lebih dari 1,3 juta tahun. Mereka nemuin fakta kalau ternyata air di danau tersebut levelnya sebanyak 200 meter selama 24 kali. Perubahan ini otomatis membuat kondisi lingkungan di sana terus berubah. Begitu juga dengan habitat ikannya. Lebih ceteknya permukaan air membuat garis pantai menjadi lebih dalam, merubah parameter air, bahkan merubah tatanan serta memisahkan beberapa sungai besar menjadi lebih kecil. Kondisi ini memaksa ikan untuk bertahan dan beradaptasi di lingkungan baru yang berubah. Hal yang membuat Christopher takjub adalah di saat danau kembali menjadi satu dan normal seperti dulu, dan ikan-ikan kembali hidup dengan damai. Genetik mereka tetaplah terpisah dari spesies siklit, malah jadi nambah banyak. Siklit adalah salah satu jenis ikan yang pemakan segala. Di saat perubahan lingkungan terjadi, hal ini bisa menjadi penyelamat bagi suatu spesies, karena spesies omnivora nggak terlalu bergantung pada satu sumber makanan. Mereka bisa mencari menu makan lain untuk bertahan hidup. Berbeda kayak misal megalodon yang punah akibat habisnya mangsa mereka di alam, yang terjadi karena perubahan lingkungan di laut pada saat itu. Siklit sukses mendominasi sungai-sungai di Afrika berkat kemampuan mereka yang berhasil mengalahkan spesies ikan lainnya di sana dengan berkembang lebih pesat dibandingkan ikan lainnya ketika perubahan kondisi alam tersebut terjadi. Jadi, siklit di belahan dunia lain nggak segitu produktifnya dalam berevolusi. Jadinya pertumbuhan spesies mereka nggak semasif ikan-ikan yang berada di Afrika. Dalam perjalanannya, siklit akhirnya tersebar di banyak belahan dunia lain yang bukan habitat asalnya. Seperti di Indonesia, banyak jenis siklit yang akhirnya punya image sebagai ikan lokal karena sudah dari dulu berhasil hidup dan beradaptasi di perairan Indonesia. Nile tilapia dan Mozambique tilapia termasuk di sini. Dan akhirnya, mereka bisa mempunyai nama lokal yaitu nila dan mujair. Red devil juga akhirnya bisa ditemukan di banyak perairan Indonesia sebagai ikan invasif. Begitu juga dengan green terror. Namun, masifnya penyebaran ikan siklit di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, nggak selamanya menjadi hal buruk atau membuat masalah ikan invasif yang pelik. Karena ikan nila dan mujair terkenal punya daging yang enak. Penyebaran mereka bisa ditekan dengan sumbangsi masyarakat sekitar danau yang bisa terus memanfaatkan keberadaannya untuk dikonsumsi atau dijual. Tapi tetap, aku sih berdoa semoga banyak lembaga untuk melek, yang mana nantinya mereka bisa research sebelum melakukan pelepasan benih, biar bisa menghindari banyak kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Kesimpulan, siklit sampai sekarang masih menjadi keluarga ikan yang paling banyak anggotanya. Mereka cuma kalah sama Cyprinidae yang punya 3.000 spesies sebagai anggotanya. Keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dimanfaatkan, baik itu buat aquaculture atau untuk keperluan ikan hias. Umat manusia juga nggak berhenti untuk mengembangkan pengetahuan buat memperbaiki kualitas siklit yang mereka kembangbiakkan di peternakan. Ada pembudidaya Nile tilapia yang terus berinovasi agar daging ikannya nggak berwarna hitam. Mereka terus mencari cara agar warna daging ikan terlihat lebih cerah, biar kelihatan lebih enak untuk dimakan. Nile tilapia masih menjadi spesies siklit yang paling sering untuk diperjualbelikan, karena ikan ini udah menjadi image aquaculture dunia. Jangan lupa ikan-ikan galak kayak peacock bass dan Oscar adalah termasuk jenis siklit. Khusus buat peacock bass, ikan ini menjadi salah satu magnet dunia sport fishing karena kekuatannya yang aduhai, apalagi ketika ditarik. Banyak pemancing yang rela menghabiskan waktu dan uang untuk menjajal kekuatan ikan ini di alam liar. Tarikannya yang mantap. Amerika Serikat menjadi negara yang dengan sengaja mengintroduksi ikan ini buat keperluan sport fishing. Nah, di Florida sana, industri sport fishing di sana sukses meraup keuntungan 8 juta dolar dari keuntungan dari orang-orang yang rela ngabisin duit dan waktu buat mancing ikan ini. Keberagaman jenis dari mulai ikan kecil sampai besar, baik kegalak dan warnanya yang menarik membuat siklit selain menjadi salah satu keluarga ikan terbesar, juga menjadi salah satu keluarga ikan paling populer di dunia saat ini. Kalau kamu gimana? Apa jenis siklit yang paling kamu sukai dan favoritkan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.